rahasia kenikmatan dari ayam kita hari ini, yaitu apa? Air jeruk lemon ya. Kita masukin langsung. Karena daun kemangi ya, tinggal daunnya aja, kemarin udah kita prepare. Kita cobain bareng-bareng teman-teman. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sahabat semuanya, hari ini kita bakal ngejalanin catering donasi lagi. Kepercayaan dari sahabat Koko Kuliner, yaitu Bapak Tommy Susanto. Nah, teman-teman semuanya, untuk donasi kali ini, Bapak Tommy Susanto melakukannya dalam rangka ingin berbagi berkat aja kepada adik-adik di panti-panti asuhan. Hari ini kita bakal ngasih makanan ke dua panti sekaligus. Yang pertama ada Panti Asuhan Al-Ikhlas, yang kedua ada Panti Asuhan Holy Angel, yang dimana harga menu per porsinya Rp30.000 dikalikan 110 porsi dari total dua panti tersebut. Jadi total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar Rp3.300.000. Oke, dengan harga Rp30.000 per porsinya, menu hari ini yang udah gua set up buat teman-teman semuanya adalah yang pertama kita bakal bikin nasi putih. Itu udah wajib banget. Yang selanjutnya ada jajanan pasar. Jajanan pasar hari ini kita bakal ngasih dadar gulung sama pastel ya. Yang selanjutnya ada tempe kacang panjang masak kecap. Selanjutnya lagi untuk menu proteinnya ada ayam filet sambal rica kemangi. Dan yang terakhir ada saus sambal ya. Nah teman-teman semuanya, menunya simple hari ini. Yang pastinya nasi putih, jajanan pasar dari rekanan kita, dan sambal kita selalu ready di resto. Jadi menu yang hari ini bakal gue masak hanya tempe kacang panjang yang kita masak kecap dan ayam filet sambal rica kemangi. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita pindah ke dapur. Kita bakal masak menu-menu catering kita hari ini. Let's go. Langsung aja kita udah di dapur, bakal masak menu pertama kita, yaitu tumis kacang panjang dengan tempe yang bakal kita masak kecap ya. For sure masakan ini ala rumahan banget teman-teman semuanya. Kita bakal sulap menjadi versi yang lebih nikmat lagi. Ini ada buncisnya, kacang panjang kita potong kurang lebih 1 ruas jari ya. Dan selanjutnya ini ada tempe. Tempenya tadi teman-teman udah lihat ya, sudah kita goreng. Ini kita prepare kemarin ya. Jadi tinggal kita olah aja. Dan di sini ada bahan-bahan yang sudah kita siapin. Nanti bakal gue jelasin sambil kita masak. Intinya semua menu catering kita hari ini, resepnya, main ingredientnya semuanya gue tulisin di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Oke, yuk langsung aja lanjut, kita bakal masak hari ini. Nah teman-teman, di sini ada bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, ada jahe, ada daun jeruk, daun salam, sama batang serai. Semuanya langsung aja kita masukin ya. Gak jadi masalah, semua rempah-rempah ini kita tumpuk jadi satu, kita tumis sampai matang. Oke, bawang-bawangan kita udah kita tumis. Udah wangi banget teman-teman. Di step awal ini, yang perlu kita pastiin itu hanya bawang putih, bawang merahnya matang sempurna ya, biar gak langu. Kita masukin nih kacang panjangnya terlebih dahulu ya. Oke. Sambil kita matengin kacang panjang, kita boleh marinasi teman-teman.
seasoning, obat ganteng ya, gula. Kita kasih sentuhan minyak wijen. Mantap. Kecap ikan. Mantap. Nah, semua bumbunya udah masuk nih, teman-teman. Ini nggak usah kita taste dulu rasanya ya, nggak usah kita cobain dulu. Biarin aja, paling nggak kita mau sih kacang panjangnya ini ada rasanya dulu aja. Sekarang kita masukin tempenya ya. Setelah kita pastiin kacang panjangnya ini ada di posisi tingkat kematangan sekitar 50% atau setengah matang. Tempe masuk. Sekali lagi ini tempenya udah kita prepare, udah kita goreng. Nah, setelah tempe masuk, baru kita masukin bumbu-bumbu fixnya ya untuk bikin si kacang panjang tempe kita ini matang 100%. Yang pastinya ada kecap ya. Kecap kita pakai agak banyak, jadi kayak semi orek gitu teman-teman. Oke, mantap. Saus Inggris nggak usah terlalu banyak lah, kira-kira sekitar 50 ml. Oke. Kita tambahin lagi mecin. Kita tambahin lagi gula ya, karena rasa yang mau gue tonjolin dari menu ini adalah rasa manisnya. Oke, udah masuk lagi semua bahan-bahan yang kita perluin. Sekarang kita aduk-aduk lagi teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, semua bahan-bahan kita udah masuk, kurang lebih seperti ini proses pembuatannya. Seperti yang teman-teman lihat, ini bumbunya masih sangat basah ya. Tuh. Oke, nah ini bakal kita masak cukup lama ya, makanya gue bilang si kacang panjangnya cukup setengah matang, kita udah boleh masukin tempe dan bumbu-bumbu lainnya. Ini kita masak mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit, dia agak lama. Pokoknya kita mau si kecapnya ini nanti dia jadi kental natural dengan proses pemasakan yang cukup lama. Jadi rasanya ini semua bumbu yang kita masukin dia nge-rich banget, ngeresap ke dalam sayuran sama tempe kita ya. Kita ketemu lagi 20 menit ke depan. Teman-teman semuanya udah kita masak kurang lebih 20 menit ya. Tumis kacang panjang dengan tempe bumbu kecap. Proses pemasakannya emang agak lama karena pada saat kita masak tadi keluar air, dan gua mau si airnya itu benar-benar ngeredus sampai dia kental, terus nyelimutin setiap sisi dari masakan kita ini. Dan sekarang setelah 20 menit gua masak ya, kita matiin apinya. Nah, oke, teman-teman semuanya bisa lihat ya. Kacang panjang, tempe ya, semuanya warnanya udah pekat ya. Ini udah medok banget dari segi taste, dari segi flavor. Ini gue yakin udah medok banget teman-teman. Aroma rempah-rempahnya juga udah keluar pada saat kita masak. Dan di saat seperti ini kita udah boleh coba ini. Kira-kira rasanya udah pas apa belum ya? Kita cobain tempenya aja ya. Wah, ini mah enak banget. Benar-benar enak banget ya. Enak banget, aroma batang serai, lengkuas yang dominan, perpaduan dari bawang-bawangan, rasa manis, gurih, semuanya ada di sini teman-teman. Dan dengan satu catatan lagi, semua bumbu-bumbu yang kita masukin ngeresap karena kita masak dengan api besar. Kita jos terus sampai semua bumbunya ngeresap ke dalam. Ini benar-benar tumis kacang panjang tempe yang enak banget ya. Oke, ini udah selesai kayak begini aja teman-teman semuanya. Dan sekarang kita lanjut ke menu terakhir kita. Kita bakal bikin tumis ayam sambal kemangi.
Let's go. Menu terakhir kita, tumis ayam filet sambal kemangi. Teman-teman bisa ikutin resepnya, semuanya udah gue tulis sekali lagi, semuanya ada di kolom deskripsi. Tapi sebelum kita masak, gue pengen kasih tahu teman-teman semuanya kalau ada dua versi yang bisa kalian lakuin. Kali ini gue bakal bikin versi yang sangat simpelnya. Bahan-bahan yang gue tuliskan di kolom deskripsi, semuanya udah gue giling ya, dengan posisi masih mentah. Ini gue ambil contoh, bawang putih, bawang merah, bombay. Terus ini ada tomat, ada cabai, dan lain sebagainya. Semuanya kita giling dalam posisi yang masih mentah. Ya. Kalau ini rasanya bakal lebih tradisional, bakal lebih, pokoknya bukan kayak sambal goreng gitu rasanya. Tapi buat teman-teman semuanya yang mau rasanya lebih mateng, rasanya lebih kayak bumbu-bumbu sambal zaman sekarang ya, ini semua bahan-bahan yang udah kita siapin ini sebelum digiling boleh digoreng dulu ya sampai setengah mateng atau mateng ya. Jadi mereka udah nggak langu, nanti baru digiling, baru dimasak lagi ya. Tapi kali ini kita bakal bikin versi simple, versi yang tradisionalnya. Oke, langsung aja teman-teman semuanya. Gua udah panasin minyak, bawang-bawangan semuanya masuk bareng aja. Bawang putih, bawang merah, ada bombay. Oke, bawang-bawangan ini bakal kita tumis teman-teman sampai dia warnanya kekuningan, sampai udah mematang lah. Paling ya sekitar 5 menit dengan api besar, nanti kita lanjut lagi. Bawang-bawangan udah kita masak, udah kita tumis, teman-teman, ini udah cukup wangi. Sekarang kita masukin sisa bahan lainnya. Ada rempah-rempah ya. Jahe, ada lengkuas, ada batang serai, ada daun salam, daun jeruk, semua masuk. Tomat ya, ini kita giling kasar biar masih ada teksturnya. Ini ada cabai-cabean teman-teman. Cabai merah besar, cabai merah keriting, sama cabai rawit setan. Semuanya udah kita giling halus, masukin langsung. Mantap. Oke, teman-teman semuanya bisa lihat warna dari sambal kita cantik banget. Dan sekarang sambil nunggu sambalnya mateng ya, ini kita sudah bisa marinasi dulu ya, biar kita bisa dapetin rasanya. Pastinya seasoning ya, atau kaldu ayam bubuk. Oke, nggak usah banyak-banyak dulu. Obat gantengnya ya, ini wajib ini. Gula ya, untuk membalancekan rasa dari sambal kita. Gak usah banyak-banyak. Oke. Proses pematangan sambal ini butuh waktu yang cukup lama teman-teman ya. Tapi kita bukan bikin sambal cocolan yang harus mateng terus bakal kita makan pakai ayam kita cocol, enggak ya. Tapi di sini karena kita pakai ayam filet, ayamnya itu bakal kita satuin sama sambalnya. Jadi untuk resep kali ini, si sambalnya setelah kita marinasi, kita nggak usah nunggu sambalnya matang ya. Langsung bisa kita masukin si ayam filetnya. Nah teman-teman semuanya, ayam filet ini juga sudah melalui proses marinasi seperti yang teman-teman lihat. Marinasinya juga sangat sederhana ya, kecap ikan, minyak wijen, sama seasoning juga kayaknya deh, atau kaldu ayam bubuk ya. Ini semua udah dimarinasi, jadi basically si ayam filetnya sendiri sudah ada rasanya ya. Makanya di sambalnya kita nggak perlu ngasih banyak seasoning dulu, takutnya nanti malah jadi keasinan. Satu lagi, seperti kalau teman-teman udah baca kolom deskripsi, teman-teman bisa lihat perbandingan cabai rawitnya itu sangat sedikit ya, karena ini kan kita untuk panti asuhan ya. Gue sengaja nggak mau bikin terlalu pedas, takutnya mereka nanti nggak suka pedas, nggak kemakan, kan sayang sekali. Makanya gue pakai cabai rawitnya sedikit aja. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat ya, komposisi dari ayam dengan sambal kita semuanya pas banget ya. Ini
campurannya sangat cakep. Eh, Jadi setiap helai ayam kita ada cabenya. Dan teman-teman semuanya, proses masak si ayam ini pasti bakal lebih lama dari kita masak tempe tadi. Karena ayamnya pakai ayam filet dan kita masak dari keadaan mentah sampai bakal matang 100%. Dan ini for sure nggak boleh dicobain pada saat kondisi masih seperti ini ya. Sangat berbahaya karena ayam mentah mengandung salmonella. Nah teman-teman semuanya, kita ketemu lagi kurang lebih ya mungkin bisa sampai setengah jam lah. Pokoknya nanti kalau kematangannya udah 95% kita bakal ketemu lagi ya. Oke teman-teman semuanya, udah kita masak nih setengah jam ya ayam filet sambal kemangi kita. Dan teman-teman bisa lihat ini ayam kita udah mulai pekat, terus juga bumbunya juga udah mulai keluar warnanya. Tuh, ini mateng banget. Dan sekarang kita tinggal lanjut ke step terakhir dari ayam kita ini, yaitu kita masukin kemangi sama satu rahasia kenikmatan dari ayam kita hari ini, yaitu apa? Air jeruk lemon ya, kita masukin langsung. Nah, ini finishing touch-nya nih teman-teman. Sekarang daun kemangi ya, tinggal daunnya aja, kemarin udah kita prepare. Makin banyak, makin sedap ya, sesuai dengan namanya ayam kemangi ya. Berarti kemanginya harus banyak ya. Aroma kemanginya langsung keluar banget. Oke, sekarang kita bisa cobain nih. Ayamnya kita cobain bareng-bareng ya. Sama kuah, sambelnya, semuanya. Kita cobain bareng-bareng teman-teman. Kalau dari segi tekstur ini udah mantap ya. Dada ayamnya juga udah empuk banget. Rasa-rasa dari bumbu-bumbunya semua rich banget. Tapi menurut gue ini masih sedikit kurang asin. Masih harus kita adjust lagi. Ayo kita tambahin bumbunya. 3 sendok mix seasoning. 1 sendok mecin. Terakhir gula. Kita kasih kecap ikan juga boleh buat ngasih apa namanya rasa yang khas dari ayam kita ini. Oke, cukup. Cuma sedikit kurang asin aja, nggak yang kurang banget. Terus juga untuk gua ya, ini rasa pedesnya pas ya. Nggak terlalu yang nyolok, tapi juga nggak lean banget rasanya. Oke, kita cobain lagi teman-teman semuanya. Kita cobain bareng-bareng. Udah selesai, rasanya udah balance, enak banget ya. Tinggal kalian ikutin aja resepnya, simple banget ya bikinnya. Tumis ayam filet, sambal kemangi kita udah beres dan sekarang ini udah bisa kita sajiin teman-teman. Silahkan jadi cook, ini enak banget ya. Oke, sekarang udah selesai tandanya semua menu kita hari ini. Langsung
Hari ini kalian semua bisa lihat lagi proses plating sama anak-anak semuanya. Sekarang kita langsung aja yuk ngelihat setup menu kita hari ini. Ini udah ada yang beres. Ya, dengan harga Rp30.000 inilah setup menu kita hari ini. Yang pertama ada nasi putih, terus jajanan pasarnya 2. Ini satu pastel, satu lagi dadar gulung ya yang isinya kelapa gula merah. Ini ada tumis kacang panjang, tempe, bumbu kecap. Terus ada saus sambal ya bagi mereka nanti yang mau lebih pedas lagi nanti bisa pakai ini. Dan ini ada tumis ayam filet sambal kemangi. 30.000 ya dengan menu seperti ini. Gue jamin pasti kenyang. Porsi ayamnya juga banyak, porsi nasinya juga banyak ya. Intinya sih disesuaikan untuk porsi makan satu orang. Dengan rasa dan bahan serta bumbu-bumbu yang kita jaga kualitasnya teman-teman semuanya. 110 porsi lagi kita kerjain. Kita ketemu lagi teman-teman semuanya di lokasi yang udah gue sebutkan di awal video tadi. Terima kasih pamit ya. Opa, Terima kasih, Pak. langsung pamit ya? Iya. Mana adek? Baru sekolah? Belum pulang? Belum. Oh ya sudah. Sekolahnya belum ini. Belum apa? Oh libur ya? Iya. Oh jadi lagi pada tidur Senin istirahat. besok baru. Baru ini pada hari- sekolah. Iya, ini hari pergi sebentar doang. Oke deh Opa, mari pamit ya. Iya. Tuhan berkati ya. Amin, terima kasih. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Asuhan Al Ikhlas. Assalamualaikum. Aduh. Pak, mari makan sore adik-adik ya. Iya. Dah, biarin langsung pamit aja. Soalnya parkiran di Oh, iya. ya. Makasih banyak ya. Pak, mari ya, silakan. Ya, mari Pak, mari. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya udah beres kegiatan catering donasi kita hari ini. Kita kalau nganter ke Al Ikhlas nggak bisa lama-lama ya, nggak bisa basa-basi, nggak bisa ngobrol karena dia ada di dalam gang gitu, jadi agak susah buat parkir. Biasanya baru sebentar udah ada mobil yang mau keluar masuk, jadi kita diklaksonin gitu ya. Makanya gue kalau nganter ke Al Ikhlas biasanya lebih buru-buru ya, karena antisipasi kita kalau terlalu banyak atau terlalu lama nanti ngerepotin orang-orang di sekitar. Intinya begini aja, catering donasi kita hari ini udah selesai dari Bapak Tommy. Thank you so much untuk kepercayaannya untuk kepada gua dan tim gua ya melaksanakan kegiatan baik ini, dan juga untuk sahabat Koko Kuliner semuanya juga yang udah nonton video ini sampai habis. Gua ucapkan banyak terima kasih ya. Kita langsung aja ke perjalanan pulang. Intinya sampai di sini, semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Video ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang mau buka usaha ataupun lagi nyari-nyari resep ya. Oke, intinya dari gua begini aja. Catering kita hari ini udah selesai. Terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.